Menteri yang saat ini sedang viral, teman-teman, dengan gaya kepemimpinan yang seperti koboi yang dia bawakan. Siapa lagi kalau bukan Menko Purbaya? Banyak sekali yang kontradiksi perihal ini. Banyak sekali yang mengkritik tentang gaya kepemimpinan Menko Purbaya dengan gaya kepemimpinan yang seperti koboi, teman-teman. Salah satunya Hasan Basri yang mengatakan dengan lantang, hentikan kritik terhadap kabinet Prabowo, hanya akan menjadi tontonan publik dan akan menjadi adu domba, kata Hasan Basri. Lalu bagaimana tanggapan Menko Purbaya perihal ini? Tanggapan Menteri Purbaya tentang hal ini, saya hanya ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah atas perintah Bapak Prabowo Subianto, kata Menko Purbaya. Seperti itu, teman-teman. Kita simak video kali ini. Oke. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, pemerintah kelihatan lemah. Pemerintah kelihatan nggak solid, pemerintah kelihatan gampang untuk dipecah belah, gampang untuk diadu domba. Apalagi kalau jadi common enemy di dalam pemerintahan sendiri, itu jadi perlu diwaspadai. Jadi saya ngerasa beliau harusnya nanti sadar Pak Hasan Basri bahwa ya gaya komunikasi Bapak lagi-lagi dikritik begitu. Katanya bisa melemahkan pemerintahan, Pak. Nah itu gimana? Indeks mana deh? Gambar saya tunjukin ya. Iya itu. Nah, gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah? Apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober dari dulu, dan anak yang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli, Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi setelah kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk sebagian kalangan agak drastis, agak ceplos-ceplos, tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat, kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Daya beli itu yang ini kita konsumen ya turun karena ekonomi buruk. Ketika ekonomi bagus ini bisa naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk mereka nggak suka pemerintah, makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dikutip dari suara.com, Menko Purbaya jawab kritik sebut gaya koboi perintah langsung dari Presiden Prabowo. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akhirnya buka suara menanggapi kritik publik terhadap gaya komunikasi yang dinilai ceplas-ceplos dan terkesan koboi. Jauh dari kata defensif, Purbaya justru menegaskan bahwa gaya tersebut adalah strategi jitu untuk memulihkan kepercayaan dan sentimen masyarakat yang terdampak langsung pada penguatan ekonomi nasional. Menurut kebijakan yang terkesan drastis adalah langkah yang sengaja diambil untuk mengembalikan keadaan di tengah keraguan publik yang sempat muncul akibat pelemahan daya
beli di awal tahun, ujar Purbaya. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk sebagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos, tapi ini berhasil membalikan sentimen masyarakat, ujar Purbaya di Menara Bank Mega Jakarta Selatan, dikutip pada 27 Oktober 2025. Purbaya membeberkan data yang menunjukkan korelasi kuat antara kepercayaan publik dan kinerja ekonomi. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ia menyoroti perbaikan konsumsi rumah tangga yang pada kuartal 2 2025 tumbuh 4,97% secara tahunan, berkontribusi 54,25% terhadap PDB. Angka ini menunjukkan tren positif dari kuartal sebelumnya. Daya beli juga membaik ketika ekonominya bagus. Ini ada korelasinya. Ketika ekonominya buruk, mereka suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik pertumbuhan ekonomi, mereka juga senang ke pemerintah. Jelasnya. Dengan lugas, ia membingkai ulang citra koboi yang melekat padanya sebagai sebuah metode yang disengaja. Jadi sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, tambah Purbaya, teman-teman. Lebih jauh, bendahara negara ini mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinan bukanlah inisiatif pribadi. Ia menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil merupakan implementasi dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang berambisi mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8% selama masa pemerintahannya. Jadi, saya tidak berani gerak sendiri. Saya hanya panjangan tangan di Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus, malah saya pernah bilang ke beliau, saya akan memastikan belanjanya tepat waktu. Beliau bilang, go ahead aja jalan. Kenapa gitu, ya kan? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat. Di triwulan keempat sudah mulai kelihatan kan. Saya harus harapkan ke depan lebih bagus lagi. Pungkas Menteri Purbaya. Jadi seperti itu, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Adapun masukan untuk konten tersebut, langsung saja ke kolom komentar. Ya, terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalam.